Suara publik kini kembali bergemuruh. Satu demi satu, tokoh yang dulu vokal bicara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kini justru berhadapan dengan hukum. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, 3 nama yang berani bersuara, kini dijadikan tersangka. Namun yang mengejutkan, muncul satu sosok besar yang memutuskan untuk turun tangan. Dia adalah Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang tajam dan lantang, Hotman Paris memecah keheningan panjang. Ia tidak sekadar bicara, tapi pasang badan, membela mereka yang kini diproses hukum hanya karena mempertanyakan kebenaran. Hotman menegaskan, ini bukan lagi sekadar perkara pribadi, bukan juga sekadar kasus pencemaran nama baik. Ini soal kebenaran, keadilan, dan keberanian melawan kekuatan gelap oligarki yang selama ini diduga berperan besar menutupi banyak hal di Republik ini. Hotman menyebut secara terbuka bahwa ada aroma busuk yang sengaja ditutupi. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi seharusnya bisa selesai sejak lama jika penegak hukum benar-benar bekerja dengan netralitas penuh. Namun hingga kini, publik tidak pernah diberi ruang untuk melihat bukti yang seharusnya bisa mengakhiri polemik itu. Kenapa kasus sekecil ini, hanya perkara ijazah, bisa bertahun-tahun tidak kunjung terang? Apa yang ditakutkan dan siapa yang dilindungi? Ujar Hotman dalam nada tegas dan menantang. Hotman tak menampik bahwa dirinya sadar langkah ini berisiko besar. Ia tahu dengan ikut membela Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, dirinya berhadapan langsung dengan arus besar kekuasaan. Namun dalam pandangannya, diam berarti tunduk, dan tunduk berarti ikut melestarikan kebusukan. Ia melihat ada tangan-tangan kuat yang sengaja menjaga agar kasus ini tidak pernah sampai ke titik terang. Oligarki, katanya, sudah lama mengendalikan arah hukum di negeri ini, menentukan siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus dibungkam. Hotman membeberkan dengan nada tajam, setiap kali ada orang bicara soal ijazah, ujungnya dijerat pasal. Setiap kali publik menuntut bukti, jawabnya selalu normatif. Kalau memang benar dan tidak ada yang disembunyikan, tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Kenapa harus sembunyi di balik pasal pencemaran nama baik? Ucapan itu langsung menggema di berbagai media sosial. Hotman dianggap sebagai salah satu dari sedikit pengacara yang berani bersuara lantang ketika banyak pihak memilih diam. Ia menegaskan, ini bukan soal Jokowi semata. Ini tentang praktik oligarki hukum yang sudah menjalar ke semua lini, dari kepolisian, kejaksaan, hingga meja pengadilan. Dalam pandangan Hotman, ada kejanggalan besar dalam cara penegakan hukum berjalan. Ketika rakyat kecil salah bicara, mereka langsung ditangkap. Tapi ketika elit membuat kesalahan, negara seperti kehilangan keberanian untuk bertindak. Inilah wajah hukum yang dikendalikan oleh kepentingan. Wajah hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Hotman menggambarkan fenomena ini sebagai politik ketakutan. Masyarakat dibuat takut bertanya, takut menuntut, bahkan takut untuk sekadar beropini. Padahal negara demokrasi dibangun di atas keberanian rakyatnya untuk bertanya. Dan yang lebih ironis, mereka yang berani bertanya justru dicap sebagai musuh negara. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan itu. Hotman menilai mereka tidak sedang menyerang pribadi presiden, tapi sedang memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Ia berkata tegas, kalau hukum benar, seharusnya mereka tidak diproses karena bertanya. Mereka seharusnya diberi ruang untuk melihat bukti dan memastikan kebenarannya. Namun di balik itu semua, Hotman juga menyoroti niat jahat oligarki yang bersembunyi di balik perisai kekuasaan. Menurutnya, oligarki politik dan ekonomi di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang bahkan bisa mengatur arah hukum, opini publik, hingga media pemberitaan. Siapapun yang menyentuh topik sensitif langsung dibungkam. Siapapun yang menggoyang kenyamanan kekuasaan langsung dikriminalisasi. Hotman menegaskan, oligarki itu bukan sekadar kumpulan orang kaya. Mereka adalah sistem yang melindungi kekuasaan, menutupi aib, dan membungkam kebenaran. Dalam kasus ini, katanya, sistem itu sedang bekerja sangat rapi. Kasus ijazah Jokowi tidak pernah tuntas bukan karena tidak bisa dibuktikan, tapi karena tidak boleh dibuktikan. Pernyataan itu sontak membuat publik terbelah. Sebagian menilai Hotman hanya mencari panggung, namun banyak pula yang menilai langkahnya sebagai keberanian yang langka di tengah atmosfer ketakutan politik saat ini.
Bagi Hotman, membela mereka bukan soal uang atau sensasi. Ia menyebut ini adalah ujian moral bagi dunia hukum. Apakah hukum di Indonesia masih berpihak pada kebenaran atau sudah sepenuhnya jadi alat kekuasaan? Ia berkata, kalau hukum sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah, maka rakyat yang pasti akan menuntut kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang kini mulai terjadi. Rakyat mulai sadar bahwa ada hal besar yang disembunyikan dari mata publik. Hotman juga menyinggung tentang bagaimana lembaga-lembaga negara seolah saling lempar tanggung jawab. Ketika masyarakat meminta kejelasan, satu lembaga bilang bukan wewenangnya, yang lain menunggu perintah. Semuanya berputar dalam lingkaran kebisuan yang aneh. Padahal jika semua transparan sejak awal, polemik ini tidak akan berkembang sejauh ini. Menurut Hotman, transparansi adalah kunci. Kalau ijazah itu benar dan sah, tunjukkan ke publik. Jika memang palsu, proses sesuai hukum. Namun ketika negara justru melindungi misteri dan menghukum orang yang menanyakannya, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistemnya. Kini langkah Hotman Paris menjadi titik balik baru dalam perjalanan panjang kasus ini. Ia berjanji akan membawa perkara ini ke jalur yang lebih serius, menembus sekat hukum yang selama ini dikuasai oleh kepentingan politik. Ia juga menegaskan akan menghadirkan tim hukum independen untuk memastikan kasus ini tidak lagi diputarbalikkan. Dalam penutup pernyataannya, Hotman menegaskan, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kalau hukum bisa dibeli, maka rakyat hanya jadi penonton di negeri sendiri. Saya tidak bicara untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memastikan negeri ini tidak hidup dalam kebohongan. 9 menit berlalu, dan publik kini mulai melihat arah baru. Sosok flamboyan yang biasa dikenal di dunia hiburan, kini berubah menjadi pengacara yang bicara lantang tentang keadilan dan kebenaran. Hotman Paris telah menyalakan api perlawanan hukum, menantang oligarki, dan menggubah kesadaran rakyat bahwa kebenaran bukan milik kekuasaan, tapi milik bangsa. Dan kini pertanyaan besar itu kembali bergema di seluruh negeri. Jika memang tidak ada yang sembunyikan, mengapa kebenaran selalu harus ditakuti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSNL dimanapun berada, semoga di weekend ini sahabat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan juga rezekinya, sehat lahir batin walafiat, amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah tonton sebuah pernyataan dari Hotman Paris Hutapea melalui sebuah narasi yang tadi ada di video. Mudah-mudahan ini benar. Hotman Paris Hutapea turun tangan untuk membersamai Roy Suryo dalam rangka melawan politik ketakutan, katanya ya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan di narasi. Oke, siapa yang tidak tahu ya, Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara kondang yang kerap sekali menghiasi biasanya di dunia hiburan, katanya. Dan jika itu benar, pengacara yang tidak asing lagi bagi kita ini mudah-mudahan benar bisa membersamai Roy Suryo CS. Apa yang disampaikan di narasi tadi, kita juga sangat pahami bahwa negara ini betul-betul dalam ancaman sebuah kerusakan sistem ya, mulai dari sistem ekonomi, politik, dan hukum, dan sistem sosial yang lainnya. Dan ada indikasi kalau negara ini sudah mulai dikuasai oleh oligarki politik, ekonomi, hukum, ya kan? Seperti yang apa dipaparkan tadi di narasi di video tadi. Nah, tapi di sisi lain juga bahwa saya melihat kenapa kasus sepele ini yang hanya secari kertas begitu ya, begitu dipelihara sedemikian hingga menyedot perhatian publik, di mana kamera publik mengarah ke sana semua. Ini dugaan ya, jangan-jangan untuk menutupi capaian-capaian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, dalam hal ini Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo juga menyadari hal ini dan segera bisa turun tangan dalam bentuk apapun lah ya. Yang terpenting jangan sampai ada rakyat yang dikriminalisasi tanpa sebuah alasan yang jelas seperti yang banyak dipaparkan oleh para ahli sebelumnya. Ya, yang kita tahu ada bahkan Pak Mahfud juga ya, ada juga Pak Profesor Henry Subiakto ya kan, sudah menyampaikan itu. Dan di titik lain juga saya melihat bahwa begitu gencarnya ya upaya yang dilakukan oleh geng Jokowi ini untuk bisa menghambat Roy Suryo ya, termasuk
terbukti kemarin ya, adanya pencekalan katanya buat Roy Suryo CS ini ke luar negeri. Tentu ini saya pandang sebagai upaya untuk mempersempit gerakan dari RRT ini agar tidak terus merajalela untuk mengusik dan terus mengaduk-aduk riwayat pendidikan dari Mas Wapres Gibran ini ya. Ini adalah sebuah kekhawatiran yang sangat masuk akal. Kenapa demikian? Karena ini bisa berimplikasi impeachment begitu ya, bisa berakibat terancamnya posisi Wapres yang sekarang itu di satu pihak. Nah, menurut sahabat seperti apa? Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita tonton bersama, sebuah narasi dari pernyataannya pengacara Hotman Paris Hotapea ini betul-betul menjadi kenyataan ya. Dia bisa membersamai dan memperkuat barisan Roy Suryo CS dalam menggapai keadilan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah subscribe dan semoga sehat selalu, tetap waras dan salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.